Kita lahir di zaman di mana begitu malasnya dan rendahnya literasi masyarakat kita, sehingga untuk mencari pasangan saja, terkadang pasangan mereka sampai harus sesuai dengan kriteria yang ditulis orang yang mungkin bukan siapa-siapanya. Tapi karena itu standar hidup yang banyak orang anggap standar minimal, jadinya dia juga berpikiran seperti itu, padahal kadang standar minimal pasangannya ketinggian tapi dianya nggak punya apa-apa. Ada juga yang mempertaruhkan harga diri mereka demi validasi yang sifatnya semu. Mungkin bagi beberapa orang, views jutaan lebih berharga daripada harga diri dan martabat. Ini adalah bukti nyata betapa mengerikannya kebodohan yang dibiarkan berkembang biak. Yang lebih parahnya lagi adalah jika kebodohan ini menular ke generasi yang lebih muda. Yah, kalau kayak gini, salah siapa dong? TikTok memiliki potensi untuk menghancurkan pola pikir generasi selanjutnya. Tapi, apakah ini benar-benar salah aplikasinya atau salah penggunanya? TikTok menawarkan konten dengan durasi singkat, konten padat, dan algoritma yang luar biasa adiktif. TikTok telah menjadi rumah kedua bagi jutaan pengguna dari berbagai kalangan usia. Namun, di balik keseruannya, muncul satu pertanyaan tajam. Apakah TikTok turut mendorong kemalasan berpikir dan memperkuat standar intelektual yang rendah? Pengguna TikTok rata-rata menonton puluhan hingga ratusan video dalam waktu singkat. Video berdurasi 15-30 detik itu memang menghibur, namun seringkali tidak memberi ruang bagi pemikiran mendalam. Konten cepat saji ini berpotensi menciptakan brain rot, sebuah istilah internet yang merujuk pada kebiasaan konsumsi konten berlebihan tanpa pencernaan intelektual. Akibatnya, rentang perhatian menurun dan ketidakmampuan untuk fokus pada informasi yang kompleks pun meningkat. Dari sinilah muncul standar baru ketika kita lebih mengutamakan relatable content daripada rasionalitas. Memang bukan salah seseorang untuk lebih mengutamakan hiburan semu daripada konten mendidik, karena bisa saja seseorang menjadikan tempat ini sebagai tempat pelariannya, bukan untuk sesuatu yang lebih dalam. Tapi sayangnya, karena sifat adiktifnya dan dampak negatif yang tidak disadari secara langsung, apakah ini masih bisa dikatakan sebagai hiburan semata? Ketika rasionalitas menurun dan emosi mulai mengambil kontrol, muncullah kemalasan berpikir yang mengedepankan kesenangan sesaat daripada dampak jangka panjang. Ketenaran, validasi, engagement, dan sebagainya. Demi mendapatkan hal tersebut, seseorang bahkan tanpa ragu-ragu mengorbankan harga dirinya untuk sesuatu yang bahkan ia tidak tahu kepastiannya. Ini adalah bentuk kebodohan. Ini tercipta dari kemalasan seseorang yang menginginkan mendapat banyak hal dalam waktu singkat dengan usaha minor. Mungkin lu sering lihat kriteria pasangan sempurna di aplikasi ini. Tidak ada alasan rasional di balik postingan ini. Kebanyakan biasanya hanya impian yang bersifat fantasi. Atau bahkan beberapa dari mereka membuatnya untuk sekedar iseng, tidak lebih. Tapi masalahnya, ini menggambarkan standar relasi yang tidak realistis yang didasari keinginan fantasi, yang biasanya seseorang yang menginginkannya saja belum tentu setara dengan kriteria yang dia inginkan. Tapi balik lagi, kebanyakan hal di atas sebagian besar didasari atas rasa iseng dan untuk bersenang-senang. Tapi bagaimana jika ada yang menanggapinya dengan serius? Bagaimana jika ada yang malah mengikuti kriteria pasangan fantasi seseorang dan malah berakhir orang itu kesulitan mencari pasangan? Ini hanyalah sebatas contoh dan simulasi singkat jika seseorang bergantung berlebihan pada aplikasi yang bersifat entertain. Karena eksploitasi berlebihan dari kreator abal-abalan yang melakukan segala cara untuk mendapat validasi demi kepuasan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang-orang yang ia pengaruhi.